Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma Islam tentang ilmu fisika. Ilmu secara fenomenal dapat dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma etika yang mana proses-prosesnya itu memerlukan sebuah pembuktian sehingga akan teruji kebenarannya sesuai dengan konsep, hukum, dan teori-teori pendukungnya. Pengetahuan fisika memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan zaman. Di antara filosof muslim yang berjasa dalam bidang ini adalah Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Nazam, Al-Bakilani, Mulla Sadra, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa ayat yang berkaitan dengan materi fisika diantaranya adalah materi listrik, terdapat pada Quran Surat Nur ayat 35, atmosfer, pada surat Fussilat ayat 12, energi panas pada surat Yasin ayat 80, Al-Waqiah ayat 71-73, dan lain-lain. Fisika adalah ilmu yang menyelidiki fenomena-fenomena alam. Sebagai contoh, seperti dalam menjelaskan gerakan matahari, bulan, serta bumi terus berlangsung tanpa sedikit pun bersinggungan dengan kehidupan kita. Semua fenomena ini terjadi untuk memberikan kehidupan di muka bumi. Bumi mengitari matahari pada sudut kemiringan 23 derajat dan 27 menit. Musim silih berganti di bumi berkat kemiringan ini, yang padanya bergantung pula sistem pertumbuhan tanaman. Kecepatan rotasi bumi di sumbunya mencapai 1670 km per jam. Apabila bumi tidak melakukan rotasi, maka permukaannya yang menghadap matahari akan terus-menerus terpapar cahaya matahari. Sementara bagian belakangnya akan selalu berada pada kegelapan. Jika keadaannya semacam itu, maka kehidupan makhluk hidup di dunia ini tidak akan ada. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 dan Quran Surah Yasin ayat 40 dengan terjemah sebagai berikut. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Islam di mana dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah ada kaitannya dengan keteraturan alam semesta yang telah diciptakannya. Keteraturan tersebut seperti gravitasi, garis edar, waktu, dan air dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dengan gravitasi garis edar matahari, bulan, dan bumi menjadi teratur sehingga dapat menentukan dan menghitung waktu sholat, dan dengan air digunakan untuk berwudu sebelum sholat, serta dalam gerakan sholat ada gerakan berdiri, ruku, dan sujud, yang semuanya itu ada pengaruh gravitasi pada kerja jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dari semua paparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang mekanisme awal kejadian alam semesta, proses yang terjadi saat ini, dan mekanisme tentang berakhirnya alam semesta itu. Teori-teori yang dikemukakan para ahli fisika dunia saat ini tentang alam semesta seperti teori Big Bang, teori alam mengembang, teori kehancuran atau akhir alam semesta, dan sebagainya. Semua teori tersebut pada dasarnya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi, dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang alam nyata, langit dan bumi, insya Allah sungguh banyak hikmah-hikmah yang kita peroleh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma Islam tentang ilmu fisika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.